kita mengurut kembali asal-usul spiritual kita kembali ke abad pertengahan, kita dapati bahwa gereja Kristen adalah agama yang dihina. Mereka tidak terkenal. Kebanyakan orang Kristen pada abad pertengahan membayar mahal iman percaya dengan nyawa mereka. Kolosium di Roma berdiri sampai hari ini menjadi saksi sejarah. Di bawah kerajaan Roma, gereja Kristen sangat menderita. Namun satu hal yang pasti, beratnya penganiayaan ini membuat gereja bebas dari Kristen KTP dan suam-suam kuku. Kalau Anda seorang Kristen, Anda harus benar-benar setia. Tidak ada posisi netral. Namun pada abad keempat terjadi sebuah peristiwa yang telah mengubah semuanya secara dramatis. Masuknya Konstantin ke Kristen merubah arah sejarah seluruh dunia kekristenan, dan semua berakar dari tempat ini, di York, Inggris. Pada tahun ke-306 sesudah Masehi, Konstantin diangkat sebagai kaisar di daerah ini. Ayahnya Konstantinus di Inggris tahun 305 sampai 306 sesudah Masehi, dan Konstantin menemani ayahnya saat meninggal kemudian diangkat menjadi kaisar. Tapi hal ini tidak berjalan dengan mulus. Ada klaim terhadap pengangkatan itu dari Licinius dan Maxentius. Sebelum terjadi pertempuran dengan Maxentius, Konstantin merasakan perlunya tambahan dukungan lebih dari sekedar pasukan yang ada. Lalu dia mencari pertolongan Tuhan. Dia percaya melihat salib di langit lalu mendengar suara, "Dengan tanda ini kamu akan menang." Dia menganggap kejadian itu sebagai tanda untuk menjadi Kristen. Lalu perubahan besar terjadi. Roma berubah dari penyembahan berhala menjadi kepausan, dari kekafiran menjadi kekristenan. Banyak ahli sejarah meragukan ketulusan pertobatan Konstantin. Apakah itu pertobatan Alkitabiah atau sekedar taktik politik untuk menjaga persatuan dari kekaisaran yang terbelah? Satu hal yang pasti, setelah pertobatannya praktek-praktek menyelinap masuk ke dalam gereja yang sebelumnya tidak ada. Kuil-kuil yang sebelumnya kafir berubah menjadi Kristen, Pantheon di Roma berubah menjadi gereja Kristen, dan nama-nama dewa dirubah menjadi nama rasul-rasul Kristen. Contohnya Jupiter menjadi Rasul Petrus, dan sebagainya. Sementara beberapa orang senang dengan perubahan ini dan menyambut hilangnya penganiayaan serta status yang baru, banyak orang-orang Kristen di Eropa menolak perubahan ini. Bagi mereka penganiayaan berlanjut, dan mereka tetap di jalurnya berbeda dengan gereja induk. Inilah orang Kristen yang memelihara iman murni warisan rasul-rasul yang sudah lama menjadi warisan mereka. Inilah kelompok-kelompok yang tercerai-berai di daratan Eropa, di utara Italia, di selatan Prancis, gereja Celtic di sini di Inggris, dan di berbagai tempat lainnya. Alkitab menamakan mereka gereja di padang belantara dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Mereka tak selalu yang terbesar, mereka tak selalu yang terbanyak, tetapi Tuhan akan selalu punya sebuah umat yang mengikuti Dia dan yang setia pada firman-Nya. Jadi dari titik ini, dua jalur gereja berkembang. Gereja utama yang terkenal, tetapi berkompromi, dan yang teraniaya seringkali lebih kecil, tapi gereja yang murni. Pertanyaan pada kita hari ini adalah, dari keduanya, di bagian mana kita berada? Semoga kita tidak akan berkompromi kebenaran demi popularitas. Semoga kita tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya, apapun situasinya.